Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu qami'ut tughyan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin hadi ila rahman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya muqallibal qulubi tsabit qalbi ala dinika. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Mustamfirin Bapak Husnadi beserta para pengurus dan jajarannya. Yang saya hormati para kiai, para asatiz, wabil khusus Al-Ustaz Haji Abdul Manaf, Al-Ustaz Haji Sarqawi, Al-Ustaz Umar, Al-Ustaz Ani, dan para asatiz yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kadus, dan Bapak Amil, dan tak lupa pula jamaah kajian subuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan berbagai limpahan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita masih diberikan keringanan langkah kaki kita untuk selalu melakukan ketaatan kepadanya. Semoga dengan meningkatnya kualitas keimanan dan ketakwaan kita pada bulan Ramadan ini menjadi wasilah kita semua diberikan selalu kesehatan, diberikan kemudahan dalam segala urusan, diberikan solusi atas permasalahan yang kita hadapi, dan juga kita mendapatkan rezeki yang kita tidak sangka-sangka. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita sama-sama limpahkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah kajian subuh yang berbahagia. Pada kesempatan kita pagi hari ini, insya Allah akan membahas tema tentang karakter seseorang yang amalan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena kalau kita berbicara tentang diterimanya sebuah amal, tentunya yang kita lakukan bekerja dulu atau tinggal menang data. Jadi lamun dagang mah kira-kira untung heula apa dagang heula? Kau mengelata. Dagang heula. Lamun gawe mah tuh gawe heula. Karena menang tah. Ya. Jadi segala sesuatu itu apabila kita ingin mendapatkan sebuah keuntungan, maka kita bekerja dulu. Nah, alhamdulillah pada malam ke-26 ini ya sekarang. Berarti sedikitnya ke lebaran ya. Oh, sedikitnya. Nah, jadi
karakter orang yang berpuasa apabila amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ini memiliki sebuah ciri. Yang penting orang cirinya baik katanya. Supaya memang di penghujung Ramadan ini kita lebih ditingkatkan ibadah-ibadah kita. Ya, karena memang pernah dibahas dari hadis yang dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin dari Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah shallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asr, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, yang pertama yang beliau lakukan adalah ahyal lail. Jadi meningkatkan qiyamul lail. Jadi yang pertama ciri orang yang amalannya diterima, ini menurut Imam Hasan Al-Basri, beliau adalah seorang ulama sufi, ya, dan dia bukan dari golongan orang bangsawan, bukan golongan orang yang terpandang. Dia dari hamba sahaya milik Zaid bin Thabit, yang ayahnya bernama Yasar, berasal dari daerah Maisar, pinggiran kota Basrah, ulama Irak. Nah, ada beberapa ciri menurut beliau apabila amalan puasa kita diterima. Yang pertama adalah irtifa'u mansubul muraqabah. Jadi pengawasan tingkat tinggi yang ada di dalam diri kita. Artinya apa? Model Kak Umang misalkan berpuasa pannya. Sanajan di kamar sorangan, lain tidak apa. Kira-kira. Kamu jelma jadi atau gak gitunya. Lain tidak coba. Ngarokok dah. Nyidu. Pasti mohon tidak tidur. Allah selalu melihat sehingga kita bisa menahan untuk tidak makan meskipun tidak jelma jadi acak. Nah, jadi memang inilah yang kita rasakan apabila kita melakukan ibadah puasa. Inilah muraqabah Allah. Allah selalu mengawasi kita. Ya, terkadang memang jelma lebih sieun kasih CCTV ketimbang Allahnya. Anu maling dalam CCTV terjadi. Tapi lamun jelma mah padahal mah ya oh, gak bersifatnya. Itu luar biasa CCTV-nya. Anu malingnya permesen adalah kan ora CCTV terus cenata. Jadi itulah yang pertama adalah bahwa memang keberadaan Allah selalu ada di dalam diri kita. Inilah yang pernah diceritakan ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah SAW. Dia bertanya tentang ihsan. Jadi kalau kita sudah dalam diri kita merasuk jiwa bahwa setiap langkah kita ada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah termasuk derajat ihsan. Al-ihsan antabudallah ka'annaka tarah. Tatkala kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, annaka seolah-olah kita melihatnya. Fa ilam takun tarahu fa inahu yaruka. Dan apabila kita tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah pasti melihat kita. Nah, inilah derajat yang paling tinggi apabila kita setelah puasa berarti kita selalu berada pada pengawasan Allah Subhanahu wa taala sehingga ketaatan kita selalu berada. Ketaatan kita selalu kontinu, ketaatan kita selalu meningkat. Karena memang dari ulama juga berkata thawabul hasanah al hasanatu ba'da. Jadi balasan dari kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Berarti kalau memang kita sekarang merasa diawasi terus, berdewekan dia terdaik, dahar terdaik ini begitu juga ketika geus puasa kayak kudu gitu. Jadi ulah sok ngabong baik ke pamajikan mulai kauniknya. Atau pamajikan ulah sok kalah duit dompet selaki cerita. Tapi lu laki pelit mah teu naon untungnya. Atau tapi nyokotnya seperlu ulang kafe di dompet selaki dicokot kabenya ibunya. Pakai pas beli bensin, oh boleh di bensin begitunya. Nah, jadi memang wata'amul hasanah
al hasanatu ba'daha. Jadi balasan dari kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Nah, inilah yang pertama, muraqabah. Yang kedua, rif'atul maqami indallah. Jadi kita harus bisa meningkatkan atau meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang inilah juga puasa memang sarana yang penting untuk mencari kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kama qala ahadus sholihin, sebagaimana yang diceritakan oleh salafus soleh, idza aradta an ta'rifa indallah maqaman. Jika kita ingin mengetahui kedudukan di hadapan Allah, fangzur fima aqamaka. Maka lihatlah apa yang ada dalam diri kita. Nah, berarti orang kudu introspeksi diri. Kalau orang ingin, wah derajat orang geus tinggi kira-kira ya di sisi Allah ya. Berarti orang kudu ningali heula tah. Fangzur fima aqamak. Fa in aqamaka alal khairi sholih. Nah, apabila kita sering melakukan kebaikan-kebaikan, nah, kemudian wafa'ata melakukan ketaatan, wafiri melakukan kebajikan, wal makruf mengerjakan sesuatu yang makruh. Berarti kalau itu semua sudah kita lakukan, maka itu derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih dekat, menjadi lebih tinggi. Nah, kira-kira ya ibadah orang kadina kendor pangko. Nah, itu sebab kan tarawih ngain 2 baris doang lain. Bikin lega aja baca katanya. Oh iya. Nah, maka orang rada kenceng nih nama ulah ulah kendor ya. Kau yang iktikaf kemudiannya di masjid insya Allah bisa berkurang nih. Nah, apalagi isukan orang malam ke-27-nya itu wala tubasyiruhuna wa antum aqifuna fil masajid. Jadi iktikaf mah lain di imah, fil masajid kudu di masjid. Nah, jadi kalau deket-deket pamajikan gitunya, mereka lah sekedeng mati lu kue nah. Oh gitu. Jadi iktikafnya di imah gitu ya, di mall. Itu no anu kedua. Anu katilu at-taubatu shadiq wa jumu ilallah. Jadi taubat yang ikhlas dan segala sesuatu itu semua dikembalikan kepada Allah. Jadi keikhlasan kita di dalam bulan Ramadan ini juga harus diiringi tatkala Ramadan telah berakhir. Jadi kita memang segala sesuatu harus kita ikhlaskan. Ketaatan kita, pekerjaan kita kan kita ikhlas. Kita puasa, imsak, menahan, sabar. Nah kira-kira batas sabar orang sabar dari tanda enggak? Berarti lamun sabaran orang semakin nambah, berarti itu wakalamatun qabul asya. Jadi puasa kita itu termasuk tanda-tandanya bakal diterima. Nah, lamun kesabaran orang meningkat, ayo orang sholat sering berjamaah, kemudian matas puasa lebih ningkat deh berjamaah. Nah, jadi biasanya ajar canatan geus datang, nah berarti kita wakalamatun qabul asya. Kita dia salah satu ciri puasa kita diterima. Jadi lamun ibadah nang getol di bulan puasa doang, geus bulan puasa mah kendor jasa. Nah, itu berarti wallahu a'lam itu berartinya. Nah, jadi tidak termasuk ciri-ciri nah. Jadi lamun ciri-cirinya berarti bisa meningkatkan kadar ibadah kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian anu keempat al-harsu alal faraid wan nawafil. Tuh, rajin melaksanakan sholat fardu jeung sholat sunnah. Nah, iya. Yang berarti lamun kurang lebih ditingkatkan biasa tilak sholat tahajud, makanya puasa mah sholat tahajud beta berarti mantas puasa kurang kudu sering melakukan. Nah, jadi harus memang kudu ditingkatkan. Kemudian biasa tilak sholat, nah tilak sholat sunnah hajat, iman sholat sunnah aja terus didawamkan ya. Nah, itulah ciri-ciri berarti orang yang
pahala puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang orang sering sholat, melakukan sholat sunnah, apalagi sholat sunnah rawatib ya, yang mengiringi sholat fardu. Banallahu ta'ala baitan fil jannah. Allah akan memberikan kepada kita bangunan di surga. Ayo bangun di imam. Di dunia mah mahal itu nih. Aku kudu beli bangku, kudu beli semen, kudu bayar tukang. Lima kudu tagis dibangun ku Allah. Gimana? Orang melaksanakan 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian qabliyah asar, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, jeung terakhir adalah qabliyah subuh. Nah, insya Allah lamun kurang didawamkan eta bakal dibangunkan bangunan di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, entahnya kudu dibangun. Jadi urang kudu ditawaf, berarti lamun sholat sunnah kurang meningkat, berarti itu dia sarua termasuk di dalamnya adalah alamat bahwa puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah kajian subuh yang berbahagia. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, man ada liwaliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka aku menyatakan perang kepadanya. Artinya apa? Bahwa memang apabila di antara di lembur kurang ada seorang ulama ayu, ulah dikirukan tak cenah. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ila mimma tawakkulu alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, ahabba ilayya mimma tawakkulu alaihi, maka aku pasti akan mencintainya dan wajib baginya memperoleh cintaku, kata Allah. Berarti untuk mendapatkan cinta daripada Allah, Allah supaya sayang kepada kita, maka urang kudu rajin melaksanakan sholat fardu jeung sholat sunnah. Wala yazalu abdi yatafarragu ilayya bin nawafil hatta. Barang siapa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, hatta uhibba, hingga aku mencintainya. Tuh, jadi perlu tingkatkan kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Nah, siap berencengnya rawatib tak. Aduh. Salah satu jadi bulan puasa doang gitu. Jadi memang harus dikontinyu kudu sering-sering gitunya. Fa'idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Apabila aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarnya dan juga dia mendengar aku. Artinya apa? Tatkala kita memohon itu pasti akan dikabulkan. Bebari jadi kita. Yang ini orang selalu berada dalam sebuah ketaatan. Tinggalkan segala sesuatu yang memang menjadi penghalang untuk kita lebih dekat kepada Allah. Inilah yang harus kita lakukan ketika selesai daripada pelaksanaan ibadah puasa tahun ini. Dan inilah ciri daripada orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya yang mau ya, sebelum disingkat pilihnya. Lu terakhir itu kalimat tawassulu ma'al Qur'an, yaitu kita selalu bersama dengan Al-Qur'an. Biasa menghatamkan 1 bulan penuh di bulan Ramadan, maka di bulan selanjutnya kurang sering berinteraksi dengan Al-Qur'an. Jadi kudu dilaksanakan terus. Ya, sebelum ahabul a'mali ila Allah ta'ala adwamuha wa amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang dilakukan seperti dilakukannya sedikit, wa ingkola, kemudian sedikit, terus adwamu harus dilaksanakan secara terus-terusan. Jadi ulah sekaligus baca Quran, loba kali itu nah
Prek gitu. Ulah itu ya. Jadi seetik baca yang penting mah unggal, unggal. Ya, unggal poe gitu. Jadi seetik baik etik mah alon-alon asal asal kalako. Inilah mudah-mudahan puasa kita di bulan Ramadan tahun ini mudah-mudahan kita juga mendapatkan ataupun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terus selalu meningkatkan ibadah pada bulan-bulan berikutnya. Karena bulan Ramadan merupakan bulan pembelajaran untuk kita semua. Bulan yang penuh kesabaran yang harus dilakukan. Dan sehingga di dalam bulan berikutnya kita menjadi lebih baik lagi. Insya Allah. Rahmatan yang dari Allah, kesalahan dari saya pribadi, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Jadi, aku belum tik, jangan aku jawab